Jadi buat Masa kita saudara ditebus? teritung yang bilang Yesus itu ciptaan, berarti Anda diprank oleh Allah. Yang pertama, juru selamat Anda adalah ciptaan. Itu harus Anda pahami. Penyelamat Anda adalah ciptaan. Memuji dan bersyukur kepadamu, karena Engkau besar melalui kerahiman dan belas kasih-Mu, menciptakan doa yang penuh kasih ini untuk menghasilkan buah-buah penyembuhan, keselamatan dan pembebasan yang ajaib dalam hidup kami, dan dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Yesus atas cinta-Mu yang tak terbalas kepada kami. Allah Bapa di surga, kami mencintai Engkau dengan seluruh keyakinan seorang anak. Kami mendekatkan diri kepadamu saat ini dan berdoa agar Roh Kudus-Mu mengalir ke dalam hati kami. Di hadapan salib Yesus Kristus, kami memperbaharui penyerahan kami yang penuh dan tanpa syarat kepadamu. Kami mohon agar semua dosa kami diampuni dan ditempatkan di dalam tubuh Yesus yang terluka. Lepaskanlah kami dari segala kemalangan, kecemasan, penderitaan, dan semua yang merampas sukacita dari kehidupan kami. Kami mempersembahkan hati kami kepadamu dalam nama Yesus. Bapa kami juga menaruh pada tubuh Yesus yang tersalib semua kelemahan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan semua penderitaan, ketidakpastian, dan segala kemalangan kami. Bapa, kami memohon kuasa penebusan darah Yesus. Semoga darah ini mengalir kepada kami sekarang untuk membersihkan dan memurnikan hati kami dari semua kejahatan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu, dengan kuasa-Mu, dan dengan kehidupan-Mu. Datanglah Roh Kudus Allah. Datanglah dalam nama Yesus. Datanglah dalam nama Yesus. Datanglah dan hidupkanlah sabda Allah dalam diri kami, yang diwartakan melalui rosario pembebasan, dan semoga menghasilkan dalam setiap rahmat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Itu adalah doa Katolik. Bagaimana tanggapan Anda? Tidak menyalahi Alkitab itu? Betul? Tidak menyalahi, Pak. Yang Betul. penting Pak, yang penting itu Kristus sentris Pak. Tujuan itu Kristus semua. Jangan sampai ada pembagian hierarki di situ. Betul. Ya, bagus itu Pak, nggak ada masalah itu. Okay. Apakah Anda setuju kalau saya katakan ini adalah sudah merujuk kepada Jesus only? Ya, itu Jesus only. Ya. Ya Yesus iya itu Yang Jesus only, kita Pak. lawan di sini, Pak Abdon, yang kita lawan di sini itu saat mereka mengatakan tubuh dan darah Yesus itu adalah ciptaan. Masa kita ditebus oleh darah ciptaan? Yang Kan tidak nggak masuk suka, akal. yang tidak suka Tuhan Yesus itu jadi Tuhan satu-satunya hanya setan. Betul. Jadi setan itu tidak mau Yesus itu jadi Tuhan satu-satunya, jadi Tuhan only. Setan nggak mau, iblis nggak mau. Jadi kawan-kawan yang tidak suka Yesus jadi Tuhan only, ya Anda ada di pihak setan, Anda di pihak iblis. Begitu logikanya, simpel aja, nggak usah panjang lebar kita uraikan. Karena apa? Karena penghakiman Tuhan itu hanya ada dua, surga dan neraka. Surga basisnya ajaran Tuhan, neraka basisnya ajaran setan. Jadi tidak ada banyak ajaran di dalam dunia ini, hanya ada dua. Ajaran Tuhan ada ajaran setan. Ajaran setan neraka, ajaran Tuhan pergi ke surga. Nah, ajaran Tuhan basisnya di mana? Di Alkitab. Ajaran setan ya dari dukun-dukun. Buku tafsir, hadis, nah itu. Waduh, jangan nyenggol ke situ internal ini. Tidak, soalnya ada internal juga Bang Malikil, ada internal juga yang pakai buku tafsir. Oh iya betul. Iya kan? Nah, itu. Jadi singkatnya begini. Kalau bicara tentang pemahaman personal, tentang mempelajari tentang Tuhan Yesus dan keilahiannya, artinya mereka tidak mengatasnamakan Tritunggal ya. Oh, mereka bawa Tritunggal. Bawa Tritunggal, Pak Abdon. Bawa Tritunggal. Itu yang saya sayangkan sekali. Betul Pak Abdon, saya serius. Karena saya sudah membacakan Tritunggal. gini, karena saya sudah membacakan doa ya, di dalam Katolik. Ya, artinya kalau saya bilang Anda setuju, Ya udah, Pak Abdon ini Tritunggal versi amandemen, gitu aja. Gitu logikanya. enggak, jangan dibuat lagi tambah-tambah amandemen apalagi. Iya, karena Pak Abdon itu bukan Tritunggal original. Ya, kalau pemahaman Pak Abdon seperti itu Jesus only, itu bukan Tritunggal original.
Tritunggal amandemen namanya, begitu. Artinya gini, pemahaman ini memang kita berkonsentrasi kepada Yesus, benar. Cuma pembelajaran Tritunggal ini agak lebih menjauh sedikit lah, agak dalam. Tetapi Buat orang yang mengerti nggak masalah. Pak, buat jadi cetek kalau menurut saya, Iya. Tuhan dengan konsep Tritunggal. Yang konsep Tritunggal jadi kelimpungan. Jadi Pak ya, saya kasih profilnya dikit-dikit ya. Apa itu triteisme? Tiga Allah, tidak bertentangan dalam maksud dan tujuan. Apa itu sabelianisme? Satu Tuhan, tiga peran. Ini tadi yang jelaskan Pak Guru tadi. Apa itu subordinasianisme? Ini paham Arius ya Pak ya. Hierarki, Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa itu saksi Jehova? Tas Rusel 1879. Kristus adalah ciptaan ya Pak ya. Jadi supaya kita iya, masih banyak bidat-bidat sebenarnya yang bisa kita harus counter hari-hari ini. nggak boleh juga Pak Ben. Kalau kita bicara bidan nggak boleh juga. Itu kan pemahaman personal tuh. Tetapi secara Alkitabiah kita harus merujuk kepada Alkitab ini. Oke, kita bahas. Oke, kalau masalah konsep-konsep perseorangan ataupun namanya tafsir-tafsir, adapun data-data yang lain, itu nggak masuk di dalam Alkitab itu. Itu kan jelas. Maksudnya gini Pak, di sinilah di sepanjang sejarah perjalanan gereja itu Pak, ada memang ajaran-ajaran yang keluar dari Alkitab. Kalau saya beritahu, bukan ingin ria Pak, kita ingin mengembalikan konsep Allah itu sesuai dengan Biblos itu. Alkitab. Back to the Bible Pak. Kita tidak mau narasumbernya. Makanya Paulus bilang begini, tirulah teladanku karena aku meneladani Kristus. Tidak boleh, Paulus tidak pernah teladani aku. Contoh aku enggak, aku meneladani Kristus, sebab itu tiru aku. Bahasa Bataknya cantik itu kalau ada orang Batak di sini. Si tiruau mahamu ala si tiru Yesus si doahu. Saya berharap Bapak memahami ini ya, karena Bapak marga sagala. Ya, jadi Nestorianisme itu adalah, ini tadi disinggung oleh Pak Guru Malikil juga, dipengaruhi oleh Kristologi Antioquia Theodore dari Mepsostia, wafat 428. Yesus memiliki satu pribadi manusia dan satu pribadi Allah. Ini ngaco lagi ini. Ini paham Nestorianisme ini. Bukan Pak Ben, di Taipei itu udah bilangin Abdon sudah Jesus only gitu. Iya, memang benar Pak. Jadi pewartaan Tuhan Yesus, penginjilan itu akan efektif kalau kita tidak pakai embel-embel doktrin itu. Efektif pewartaan. Karena yang kita wartakan, ya yang kita nomor satukan itu Yesus. Ini yang selalu diagung-agungkan orang Tritung Pak, Konsili Chalcedon 451. Tapi nggak tahu mereka. Tapi biar kalau ada Tritung di bawah makin pinter ya. Ya ini Konsili Chalcedon 451. Saya udah dibilang nih, memalukan Katolik katanya lagi nih. Udah. Intinya Pak Abdon. Kan Pak Abdon pemahamannya tuh sudah betul. Yang kalau orang yang lain yang tidak ada yang bilang memalukan Katolik di sini tidak. Karena Pak Abdon kembali pada ajaran Alkitab. Saya jujur bilang, saya jujur kawan, denom saya menentang apa yang saya sampaikan kawan. Ya konsep logis itu kita siap, nggak ada masalah Pak. Iya harus siap, karena bukan denom yang menyelamatkan. Iya, jadi nggak apa-apa. saya sudah disurati, ya udah terserah Anda kebijaksanaannya apa silahkan. Iya. Ini Konsili Chalcedon itu dua sifat dalam satu pribadi. Saya juga nggak paham ini apa nutulen Konsili Chalcedon itu. Dua sifat dalam satu pribadi. Ya ini hasilnya. Perbedaan kedua sifat itu tidak saling menghilangkan atau mengurangi dalam satu pribadi. Masing-masing sifat tetap dipertahankan dan tidak terbagi atau terpisah menjadi dua pribadi. Yesus memiliki satu pribadi dan dua sifat. Ini juga ini perlu dijelaskan ini. Gimana Anda membaca ini, redakturnya ini? Kan agak sedikit ini nih. Ini hasil Konsili Chalcedon 451 ini. Nah, kalau ada Tritung di situ tolong dijelaskan nih. Ya benar. Jadi Pak Abdon, saya kan sering berkata, teologi Tritung itu adalah teologi kemunafikan. Buktinya seperti apa? Contoh, ditanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Tuhanmu mati di kayu salib? Tidak. Nah, di situ kemunafikannya sudah. Lalu yang mati siapa? Bukan Tuhan, bukan kemanusiaannya. Itu kemunafikan. Nah. Jadi kenapa kita tidak sadar dengan pemahaman yang munafik seperti itu, lalu kita bertobat? Mengapa?
Mengapa? Bukankah Alkitab berkata kita memperingati kematian Tuhan? Lalu kenapa kita menyangkalnya? Kenapa? Nah, di situ kan. Oh, pas ini ada Tritung Akut juga. Cuma gini Maliki, ya jangan mengatasnamakan ketika ada paham yang seseorang menyampaikan, jangan mengatasnamakan Tritunggal. Bukan. Ya, yang saya maksudkan begini. Yang saya maksudkan begini, Pak Abdon. Saya mau kita itu semua bebas dari perhambaan doktrin-doktrin tersebut. Yang saya ingin ya, pewartaan penginjilan itu murni Kristus yang kita bawa-bawa, Kristus yang kita tinggikan, Kristus yang kita muliakan, bukan doktrin yang kita kemukakan, bukan merek, bukan denom. Itu yang saya inginkan. Doktrin apa? Ini kawan lihat ini lihat nih juga Tritung ini banyak membaca Prakseas 2:10 Masehi. Seluruh kealahan ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus. Yesus ialah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditolak oleh Konsili Nicea. Ini gimana Anda menjelaskan ini? Ya benar itu. Ya ini yang dirongrong sama orang-orang sekarang yang bilang Yesus ciptaan, kawan-kawan. Konsili Nicea menolak itu. Konsili Nicea menolak itu, Pak. Iya, maksud saya gini, dasar penciptaan itu menurut mereka apanya? Kalau bicara tentang awal dikategorikan dalam menciptakan. Tubuhnya, Pak. Tubuhnya itu karena dia bertubuh dan berdarah, Pak. Tubuh dan rohnya, tubuh roh jiwa itu. Karena tubuhnya insani, rohnya insani. Lalu mereka ciptakan rohnya Yesus yang baru, roh insaninya Yesus. Roh insani. Jadi ada dua roh di dalam tubuh Yesus. Nah, itu kan orang bagaimana ya? Enggak, kita dulu ke Alkitab dulu, kita ke ayat dulu. Ada enggak? Ada enggak penciptaan manusia baru? Enggak ada, tapi diadakan, Pak, diadakan. Artinya kan ini enggak mengatasnamakan Tritunggal toh? Masalahnya mereka bawa nama Tritunggal, Pak. Ya, itu masalahnya. Pemahamannya yang beda. Betul. Pemahamannya yang beda. Pemahamannya. Ya tadi kan doa yang saya sampaikan itu merujuk kepada Jesus only, itu merujuk kepada Jesus only malah. Betul. Ya, ini sesuai dengan itu. Ini Prakseas 2:10 itu dua Bapak itu. Betul itu yang Bapak naikkan tadi. Nah, cuma saya dibilangin sudah ini nih. Ya apa dengan dunia menghakimi sudah tidak begini, tidak begono. Yang penting kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan. Saya mah perdomen dengan kata orang. Kamu bidat ya silakan. Saya dikatakan bidat oleh Bapak Gereja, tapi Anda dikatakan antikristus oleh Bapak Sorgawi. Nah, ayo. memang kita jujur. Memang segala sesuatu. Menyatakan kebenaran itu mahal, Bapak. Sakit buat orang yang terhakimi, sakit. Ya, sakit, Pak. Sebab di dua itu tidak semudah ini gitu. Saya tidak merasa terhakimi dengan mulut-mulut mereka mengatakan saya bidat, enggak. Tapi mereka itu merasa terhakimi ketika saya bacakan ayat Alkitab. Kamu antikristus. Terhakimi. Langsung kepanasan, keluar setan-setannya. Jadi kalau kita bicara segala sesuatunya adalah dalam nama Yesus, nah tentu ya sentral daripada pembicaraan kita adalah Yesus, kan begitu? Yesus, iya. Kan nama yang berkuasa kan yang satu. Cuma nah, gini. Kalau Yesus bukan Bapak, berarti Bapak itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, begitu? Cuma kalau pesan saya gini. Hanya saja memang kalau kita bicara, kalau Maliki itu tidak mau mendalami di luar daripada kealahan itu. Artinya di luar daripada yang tidak terlihat itu. Itu sudah dibilang Alkitab, Pak. Tidak ada manusia yang bisa menyelam itu di dalam. Iya, hakikatnya nggak bisa. Kita bisa memahami tentang Tuhan seberapa jauhnya itu dengan ukuran Alkitab. Adapun orang yang diberikan karunia untuk itu, ya yowes, tidak bertentangan. Artinya karunia yang dia dapati, pengetahuan yang dia dapati dari Tuhan, artinya lebih meneguhkan, bukan menghancurkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Harusnya begitu logikanya. Ya.
Tapi ya oke lah, ini kita udah benar sih. Hanya saja kalau ada menyatakan itu Yesus diciptakan, itu person aja lah. Jangan mengatasnamakan Tritunggal. Saya sebagai orang Katolik juga nggak pernah Ada dengar loh itu. Pak, baru kemarin loh Pak, baru kemarin itu secara eksplisit langsung tubuh dan darahnya ciptaan. Iya. Nah, bagaimana itu? Bagaimana kita ditebus oleh darah ciptaan? Padahal tertulis darah yang kudus, darah yang mahal. Jadi buat Masa saudara kita ditebus? teritung yang bilang Yesus itu ciptaan, berarti Anda diprank oleh Allah. Yang pertama, juru selamat Anda adalah ciptaan. Itu harus Anda pahami. Penyelamat Anda adalah ciptaan. Tidak, kita tidak memahami juru selamat penyelamat bersifat substitusi. Penyelamat pengganti. Sebabnya di Yesaya 63 dikatakan ayat 9, akulah juru selamat itu. Di ayat yang ke-16 dikatakan siapa juru selamat itu? Di ayat yang ke-16 dari Yesaya 63 itu, akulah Bapa yang menyelamatkan kamu. Akulah dia. Jadi penyelamat kita, juru selamat kita ya Bapa. Bapa yang namanya Yesus. Memang dia berinkarnasi, berkenosis selama 33,5 tahun itu. Dia tidak bawa semua atributnya, kawan-kawan. Makanya ada kalimat katakan 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang adalah kaya rela miskin, supaya oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Luar biasa kawan-kawanku. Yesus sudah merendahkan diri selama 33,5 tahun. Masa mau direndahkan lagi? Cukuplah, sudah itu, berhentilah menghakimi Yesus. Jadi begini, saya rasa apakah mereka ngambil 2 Korintus 5 ayat 17 apa seperti ini, apa pemahamannya yang berbeda ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apakah mereka ambil di situ? Oh itu benar, tapi mereka dasarnya bukan itu. Dasarnya mereka itu paling sentral yang mereka gaungkan, yaitu Matius 28 tadi. Matius berapa? Matius 28. Pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebenarnya itu bisa diperdebatkan. Ya, karena di situ ya, contoh, saya kasih contoh ya. Kalau kita mengawali dari naskah Eusebius di abad kedua ya, di abad kedua itu lebih dekat. Kita lihat polanya ya. Ada sandinya di situ, Matius 28. Yang banyak kita tidak melihat ya. Nah, sandinya dimulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, ya, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kepadaku muridku, ini sandinya. Lalu kenapa tiba-tiba ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Oke lah, nggak apa-apa. Buat orang yang mengerti dalam onoma, dalam nama Yesus, nggak masalah. Ya kan? Tetapi tidak ada penguraian seperti ini membuat orang jadi bingung. Nah, kalau kita mengacu kepada naskah Eusebius, di sini tertulis apa? Di Eusebius itu naskah Katolik ya, di abad kedua, dalam namaku. Tidak diuraikan seperti ini. Dan buktinya, faktanya, tidak pernah kan murid-murid itu membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Atau ada murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Gak ada. Ini sandinya loh. Kepadaku, muridku, dalam namaku. Berarti ayat itu bisa dibuang, Pak. Jangan selalu begitu dibuang ya. Jangan seolah-olah seperti itu ya. Jadi Bung Freddy itu selalu anti dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita melihat sandinya loh. Kepadaku, ini sandinya. Kepadaku, muridku, dalam namaku. Kalau di dalam naskah Eusebius, baptislah mereka dalam namaku. Dan itu dipraktikkan oleh murid-murid. Ya, contoh di dalam, dan tidak pernah, coba kawan-kawan carikan, ada nggak murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ada nggak? Kisah Para Rasul 2 ayat 28. 38. 38. Nah,
Jawab Petrus. Ini Tuhan Yesus Harus sudah naik ke mencari surga. alasan begitu Pak Maliki. Sebentar dulu bro. Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga nih. Jawab Petrus kepada mereka. Harusnya Petrus itu seorang murid menjadi guru, kepala ya, murid kepala ya. Ya harusnya dia meneladankan apa yang Tuhan Yesus teladankan. Mengapa tidak pernah ada murid yang meneladankan Matius 28 itu? Kenapa? Kalau memang teksnya seperti itu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak, dalam nama Yesus. Ya, kalau itu saya rasa itu nggak terlalu masalah itu, Pak Ya. Ben. Nah, Pak Maliki. Tapi gini, kalau dikatakan Yesus diciptakan, Bukan kalau tidak Yesus masalah, itu masalah Pak. ya, Buat terhitung itu masalah Pak Abdon, karena mereka dasarnya dari situ. kita sepakat. Begini, saya boleh bicara sedikit ya, Pak Malikil, Ya. Pak Guru. Jadi begini, Jangan sebut saya guru bro, karena kita itu satu seperguruan. Nah, Ya. Kita itu seperguruan. Guru kita Tuhan Anda Yesus. bisa jadi, Anda bisa jadi Bapak Gereja tahun 2023 ini. Iya, karena Anda merasa terhakimi atas pernyataan. Saya tolak maksud Maliki saya begini. saya tolak Maliki disebut Bapak Gereja cukup Yesus. Nah, itu Iya, saya bercanda betul. saja. Pak, Nah, tuh, itu Pastor, saya ditolak. bercanda. Saya bercanda aja begitu. Bisa saja. Iya, Ngapain tapi tidak bisa? tapi itu kan saya ada, ini cuma bercanda aja begitu. bercanda Begini, Pak itu Maliki. kan ada unsurnya kawan, bukan tidak ada sebabnya. Yang perlu Pak Malikil pelajari, kenapa murid-murid Yesus termasuk Petrus tidak membaptis dengan menggunakan ayat Matius 28 ayat 19. Itu yang harus Pak Malikil pelajari. Sudah saya pelajari ya. Kenapa mereka tidak menggunakan itu? Itu yang harus diketahui. Sudah jelaskan tadi. Sudah jelas secara tekstil, tapi alasannya apa? Kenapa mereka menggunakan membaptis Iya, dengan karena nama Yesus? mereka tidak mereka pernah apa? sebentar, Bung Freddy, karena mereka itu tidak pernah diajari cara membaptis atau membaptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gak pernah mereka diajari. Kalau mereka pernah diajari, maka mereka pasti melakukan. Benar atau salah? Salah sekali itu dia, sangat salah. Pelajari dulu itu dia. Jadi maksud kamu sebentar. Kapan penulisan Sebentar. Maksud Kapan kamu penulisan sebentar. Rasul Paulus? Saya tanya, berarti maksud kamu semua murid Yesus itu membangkang, tidak taat, begitu maksudmu? Bukan tidak taat, Pak. Lah, terus? Tapi Anda harus mempelajari. Kalau misalnya di Alkitab seperti begitu, kamu harus mempelajari dengan buku-buku sejarah yang lain. Loh, kok buku sejarah sih? Ya, kenapa para murid-murid Yesus itu membaptis menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus di Kisah Para Rasul? Mereka Kisah Para tidak menggunakan. Rasul. Anda logatnya logat apa ini? Kisah Para Rasul. Maksud logat apa? Saya logat Maluku, Pak. Coba Pak Freddy jelaskan kalau begitu. Coba Pak Freddy jelaskan. Hah? Coba Saya Freddy jelaskan. Pak Freddy. Ya, kebetulan silakan. besok kan hari kenaikan hari pencurahan Roh Kudus kan. Besok kita memperingati kan hari. Ya, saya jelaskan secara singkat aja begitu. Pada saat mereka melakukan baptisan itu, kitab itu Matius dan segala macam itu belum ditulis. Itu harus dipahami dulu pertama. Belum ditulis itu. Yang kitab-kitab itu. Apa Itu yang hubungannya ditulis dengan tidak ditulis? Nah, mereka masih mengajarkan pada saat Yesus naik ke surga, 40 hari dia belum ada kitab perjanjian Gini. belum ada. Gini. Kamu bersandiwara seolah-olah murid itu amnesia. Ketika Yesus berbicara, bukan gini. Mereka murid-murid itu ingat tidak perkataan Tuhan Yesus waktu naik ke surga? Perkataan Iya, mereka ingat. Tapi begini mereka ingat. Apakah mereka melakukan atau tidak? Nah, begini. Loh, kok nggak begini? Saya tanya. Murid-murid itu taat kepada Tuhan Yesus atau tidak? Kita bahas logika dulu. Murid-murid itu taat kepada Tuhan Yesus tidak? Mereka taat, Kalau mereka taat, kenapa tidak melakukan?
Iya, karena yang audiens yang mereka baptiskan itu mereka belum mengerti tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Astaga naga. Belum ditulis, mereka belum mengerti. Anda ini jago bersandiwara kawan. Bikin skenario baru dia. Besok ya, besok kita rayakan hari ini. Jadi kata Roh Kudus itu waktu itu kan belum ada, belum populer gitu. Jadi audiens itu belum mengerti. Belum mengerti. Iya, jadi begini. Saya bukan menyalahkan Pak Malikil dan teman-teman. Mohon maaf saja Pak Mr. Ben, kalau logat saya agak kasar. Tapi saya makin bingung Bukan penjelasan berarti Anda, saya makin bingung. Bukan berarti Pak. saya orang kasar gitu ya. Ya. Kalau logat saya agak kasar, mohon maaf saja. Karena memang Kalau saya orang dari timur ngomongnya seperti itu. Enggak. Kita nggak merasa Anda Saya kasar barangkali kok. seperti itu, pelajari dulu lah begitu. Jadi alasannya karena Roh Kudus belum turun. Iya, mereka audiensnya belum mengerti. Oke. Ketika pada saat itu. udah alasannya Mereka kan bisa lisan, ya. sebentar. Alasannya Mereka kan Roh Kudus- membaptis itu sebentar kitab dulu. PL itu kawan. belum ditulis loh. Sebentar dulu. Sekarang Roh Kudusnya sudah turun. Nah, sekarang kamu buktikan murid mana yang membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayo, setelah Roh Kudus turun. Nah, mereka sudah meninggal kok. Loh, kan sudah Roh Kudus turun mereka masih hidup. Astaga naga, gimana sih? Nah, yang maksud saya sekarang. Maksud saya sekarang. Pak Freddy jujur Sekarang itu. lah. Sudah begini aja. Bung Freddy, Iya. apakah Iya, Anda silakan. percaya Yesus itu Bapa? Bapa itu adalah Yesus? Ya, dia tidak percaya Pak. Dia Tritunggal ini. Enggak, kita Saya- tanya dulu. Kamu jangan begitu Pak kepada Guru. Tritunggal. Terdapat terlalu banyak ayat ya. Terlalu banyak ayat yang menyatakan di Alkitab itu Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Terlalu banyak gitu. Oke, di mana Ada sulit ayatnya? untuk- Coba. Pak Abdon, ini temannya yang bawa nama Tritung juga sebelahnya nih. Coba Oke. Pak Abdon mungkin bisa tausiah. Karena begini, Coba, karena coba. Yesus Bung kalau Freddy, misalnya begini sebentar, sudah, Bung- saya Bung Freddy. terang-terangan aja ini Pak Bung Abdon Freddy, ini Pak Abdon secara ini dia tekstual, malu gitu untuk menjelaskan. Gini, Bung Freddy, Pak Abdon udah kita baptis, dia percaya Yesus itu Bapa. Bung- Pak Abdon udah kita baptis baru. Bung Freddy, secara tekstual di mana ayatnya Yesus bukan Bapa? Secara tekstual, bukan tafsir ya. Sangat banyak Iya, Yesus secara berdoa tekstual. kepada Bapa. Ya, satu Yesus aja, secara diutus tekstual. oleh Saya Bapa. buka. Secara tekstual, satu aja. Di mana? Secara tekstual, jangan tafsir ya. Secara tekstual, secara literal. Jangan asumsi Bang Ferdi, jangan asumsi. Di mana? Bukan ayatnya. Di mana? Kita buka. Yang- Ayo. Di mana? Kebanyakan di Yohanes Iya. lah. Yohanes berapa? Yohanes. Secara tekstual ya, literal ya. Di mana? Yang Yesus berdoa saja. Loh, kok Yesus berdoa? Secara tekstual, Yesus bukan Bapa, aku bukan Bapa, atau aku bukan Dia. Coba. Yesus kalau secara tekstual Ada tidak? bukan Bapa, tapi Yesus juga menyatakan, Aduh. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa akulah Bapa, tidak pernah. Oh, Ada, bagus. Nah, gini. ada, Oke. ada. Oke, Ada. jadi kita baca ya, Yohanes 8 ya. Ya. Yohanes Jarang 8. baca Alkitab Bang Ferdi ini. Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Freddy, bahwa kamu Freddy akan mati dalam dosamu. Iya. Sebab jikalau kamu Freddy tidak percaya bahwa akulah Dia. Siapa Dia yang dimaksud? Dia itu anak Allah, Mesias, Juru Selamat. Oke, kita baca ayat seterusnya ya. Siapa Dia itu? Enggak Oke. pernah baca Alkitab. Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepadanya, mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Ayat 26. Dia- Banyak yang harus kukatakan dan wakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Freddy tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada Freddy tentang Mesias. Mesias kan? Tentang apa, Freddy? Tentang Mesias. Iya. Benar Freddy? Tentang Bapa. apa dibaca itu? Yesus Iya, juga bisa Bapa. dikatakan Bapa. Dia bukan Abraham juga bukan Abraham juga dipanggil Bapa. Jadi jangan kamu tertulis di situ Bapa, kamu langsung menerka itu adalah Bapa. Tapi Bapak yang kekal itu cuma Tuhan Yesus, Pak Freddy. Bapak yang kekal itu cuma Tuhan Yesus.
Bapak di dunia ini banyak, ada Bapak pendusta, Bapak Abraham. Tapi Bapak kita tuh cuma Bapak satu, Abraham, Tuhan iya, Yesus. Bapak. Yesus Ada juga Bapak bisa dikatakan Maliki. Bapak, tapi bukan berarti dia itu Allah Bapa gitu. Oh begitu toh. Oh. Iya. Oh jadi Ada Yesus Bapak Bapak kedua Freddy. begitu. Nah, Gini. Ada Bapak iya. Abdon. Ya ini kita begini. Saya tidak mau seperti Abdon Sagala begitu terpengaruh gitu. Gini. Gini ya, Maliki ya. Silakan Pak Abdon, silakan. Tadi kan saya kan artinya mengikuti daripada Maliki. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Maliki dan kawan-kawan, setuju. Bahwa kita adalah berhadapan dengan Yesus, adalah berhadapan dalam segalanya. Yesuslah dalam segalanya. Nah, tetapi penjabaran tentang Maliki kalau kita bicara ke Tritunggal, dia nggak bisa jawab. Contoh nih. Coba bukakan dulu Maliki. Ya. Bukan Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Ayat andalan Tritung ini. Bukan. Biar Anda pahami. Loncat sedikit udah ada jawabannya. 17 ayat 5, ayat 6 jawabannya di situ. Artinya, Oleh sebab itu, ya coba. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus? siapa Yesus di situ? Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya apa yang mau ditanya? Siapa Yesus di situ dalam ayat itu? Siapa Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Ya, Tuhan Yesus dalam ayat ini dia bertindak sebagai Mesias. nggak ada. Jangan bicara Mesias. Kita bicara Mesias ketika kita Ya, lalu mendapatkan. yang Anda mau tanya apa? Apakah Tuhan Yesus itu Bapa di ayat ini? Bukan. Makanya ini pembelajaran nih ya. Kalau Anda memahami tentang segala sesuatu itu di dalam diri Yesus benar. Tetap ketika sebelum dunia ini ada, Yesus mengatakan aku sudah ada. Siapa Yesus itu? Ya Bapa. Kalau sebelum dunia ada, ya Bapa itu. Coba Artinya pahami begini. dulu. Artinya Apa yang begini Anda ya. Gini. Sebentar. Kita merujuk kembali ke Kejadian 1. Jadi Bapa yang adalah Roh itu sebelum dia menciptakan, dia sudah membuat rancangan bentuk tubuhnya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi bentuk tubuhnya itu bentuk tubuhnya itu Tuhan sudah rancang sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi rancangan tentang bentuk tubuhnya itu seperti apa sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika hari penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan aplikasikan dulu rancangan itu kepada Adam dan Hawa. Diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya. Itu jawabannya. Ya, maksud saya begini. Pelan-pelan ya. Ketika kita bicara tentang Yesus, berarti bicara tentang nama yang diberikan dan dia hadir ke dunia ini dengan cara dilahirkan. Oke? Nah, terus? Itu adalah Yesus. Nah, kalau bicara tentang Yesus sebelum penciptaan, kan begitu. Dia itu Menurutmu, siapakah Yesus itu? Iya, pencipta itu, Roh itu. Nah, itulah yang tidak bisa Anda jabarkan tentang pemahaman. Jadi menurut Anda sebelum Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus itu siapa? Nah, enggak, ini jangan konteks, Bukan. Kita balik karena Anda mengatakan saya tidak bisa menjawab. Karena saya menjawab sebelum Tuhan Yesus inkarnasi, saya menjawab dia adalah pencipta itu ya, Roh itu. Nah, sekarang saya tanya, menurut Anda Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi, dia itu siapa? Nah, siapa dia dalam waktu itu? Iya, siapa dia itu? Saya tanya, saya jawab tadi bahwa Yesus itu adalah Roh itu, Bapak itu. Nah, sekarang Anda jawab. Kalau Anda tidak sepakat, Anda jawab. Yesus sebelum inkarnasi, dia itu siapa? Kembali kan kita Kejadian 1. Loh, kok kembali sih? Nah, itu artinya kan ini kan sebelum dunia Kejadian ada. 1. Oke. Firman. Dia pasti mau bawa lari ke Firman. Oke. Bukan mau tanya Pak Abdon, Firman itu Allah atau bukan? Sebentar, Pak Abdon. Itu saya jawab aja. Sebentar dulu. Mau dilarikan ke situ saya sudah tahu kok. Iya. Oke. Gini, jadi pemahaman. Jadi siapa Tuhan Yesus? Jadi mereka memahami bahwa Firman itu yang tidak selain daripada Allah, begitu.
Ya, Ini satu-satu. siapa? Saya kan coba tadi berteman tadi sama Anda, kan kita sepakat nih. Gini Pak Abdon, Sekarang saya kan jawabnya tegas. Anda bertanya sebelum Tuhan Yesus inkarnate, Yesus itu siapa? Itu saya jawab tegas. Sekarang Pak Abdon jelaskan dulu. Sebentar Dulu ya, sebentar. saya jelaskan. Saya jawab tegas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh itu, Bapa itu. Nah sekarang Anda tidak sepakat dengan jawaban saya. Saya tanya, sebelum Tuhan Yesus itu inkarnate, Tuhan Yesus itu siapa? Jawab tegas. Nah, kembali kita dalam Kejadian 1 ayat 1, Ya, 2 siapa? dan 3. Ya kan? oke. Nah, artinya kan kita mempelajari tentang kealahan itu toh. Ya saya tanya dulu yang Kita bukan ya di sini gini, kita bukan gini. Kita tidak mempelajari tentang Yesus di sini. Oke? Makanya saya bilang, Anda tanya, sebentar Pak Abdon, Anda tanya sebelum Tuhan Yesus inkarnate, Anda tanya dia siapa? Saya jawab tegas, dia itu adalah Bapa, Roh itu. Nah sekarang saya balik tanya karena Anda tidak terima, saya balik tanya. Jadi Siapa? Tuhan Yesus sebelum inkarnate dia itu siapa? Roh itu atau bukan? Abdul Sagala, jangan suam-suam kuku Anda ini tadi. Oh berarti kalau Tuhan Yesus bukan Roh itu, lalu sebentar. Kalau Tuhan Yesus bukan Roh itu, lalu Tuhan Yesus siapa? Ada Oke, entitas lain dari Bapa berarti. 3 menit. Saya sepakat apa yang Anda bicarakan. Apapun yang itu Kok saya gimana sepakat. sih? Kalau sepakat ngapain dibicarakan lagi? Tetapi tunggu dulu. Tetapi ketika saya ajak tentang pemahaman, pengajaran tentang keilahian, tentu Anda tidak bisa menjawab. Itu yang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, Noe, seperti Yang itu. mananya yang tidak bisa jawab, bro? Ini tadi saya Pak Eben sudah saya bilang. Ketika kita bicara dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa pemahaman Anda tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi jangan bawakan Yesus di sini. Kan sudah dijelaskan, Bapa, Anak, Roh Kudus itu gelar. Namanya Yesus. Namanya Yesus lalu. Belum. Iya, Bapa. Gini ya, saya jelaskan. Bapa itu adalah sebutan bagi Roh itu. Ya, Anak itu sebutan bagi Roh itu ketika Roh itu inkarne. Bapa itu sebutan bagi Roh itu ketika Roh itu adalah sumber. Roh Kudus itu adalah sebutan bagi Roh itu karena ada Roh yang tidak kudus. Apa yang menjadi kegundahan kamu? Nah, kalau Anda bicara tentang Yesus, saya bawa nih. Anda bicara tentang Yesus, apakah Anda bicara tentang firman, roh, dan putra itu? Firman ada itu Yesus yang bukan lain. keberadaan. Firman itu akibat. Firman itu akibat. Gini ya. Dalam ayat ini, sebelum dunia ada, Yesus mengatakan, aku telah ada. Oke, dia telah ada sebagai apa? Coba. Kalau Anda tidak meyakini dia adalah Roh itu sebagai apa? Makanya saya Jawab aja jawab. sebagai firman, Pak. Saya jawab lah, bro. Saya jawab di Gimana kejadian sih? 1. Ini saya jawab Iya kejadian apa jawabannya? Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Di situ ada perkataan Allah, di situ perkataan tentang roh, di situ perkataan tentang firman. Oke? Nah, ketika saya bawa bahan ini kepada Anda kan kehilangan jejak. Oke, sekarang Anda merujuk kepada firman. Nah, sekarang manusia Bang Malikil, Pak Ben, Pak Murati, Bang Abdon, Bang Freddy, saya izin turun dulu ya. Saya mau berangkat ke tempat kerja. Makasih, Tuhan Yesus berkati semuanya di room dan di Taipei. Nah, sekarang begini, Pak Bro Abdon. Iya. Terima kasih Ronald. Manusia itu diciptakan menurut gambar firman, gambar roh atau gambar Allah? Ya tentu kalau kita ciptaan manusia tentang manusia dong. Harusnya kalau you merujuk bahwa Yesus di sini adalah firman, harusnya manusia itu diciptakan menurut gambar firman. Kenapa dirujuk kepada gambar Bapa Allah? Hah? Ayo. Lalu pertanyaannya apa? Loh, artinya kamu membedakan Allah, roh Allah itu bukanlah sesuatu entitas yang berbeda, tetapi penyataan Allah itu roh. Ya, ketika dia berbicara itu yang teridentifikasi. Apa yang teridentifikasi? Perkataannya, firmannya. Jadi di Indonesia firman itu dijadikan suatu kosakata sakral karena untuk tujuan penyesatan. Anda pernah baca Daud berfirman? Belum kan? Anda pernah baca Raja Goyim Ahasveros juga berfirman? Pernah baca? Jadi
Firman itu bukanlah entitas yang lain selain roh itu. Firman itu adalah akibat. Ibaratnya begini ya Pak Abdon. Apakah pingsan itu suatu entitas yang ada di dalam diri manusia? Tidak. Pingsan itu bukanlah suatu entitas yang ada di dalam diri manusia. Pingsan itu adalah akibat karena Pak Abdon Sagala tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam. Makanya dia pingsan. Akibat. Begitu juga perkataan. Perkataan itu bukanlah suatu entitas. Kalau perkataan itu adalah entitas yang lain selain roh itu, logika, konsekuensi logisnya orang mati itu masih bisa berbicara. Itu konsekuensi logis. Tapi kalau firman itu ada dipahami sebagai akibat, maka ketika orang mati dia tidak bisa berbicara. Karena firman, perkataan itu adalah akibat. Dari mana akibat itu? Apa yang mengakibatkan itu? Yang mengakibatkan itu adalah roh itu. Karena roh itulah hidup. Karena roh itu Anda bisa berbicara. Karena roh itu Anda bisa berpikir. Karena roh itu Anda bisa berjalan. Jadi semua itu adalah akibat. Yang menjadi sebab adalah roh. Begitu cara penalaran logisnya. Kenapa di Indonesia firman itu dipahami sebagai kosakata sakral? Karena untuk tujuan penyesatan, penggiringan opini bahwa Yesus Kristus hanya firman. Padahal ayat Alkitab kan tidak pernah mendukung. Apa ada di dalam nubuatan firman penebus? Coba cek. Tidak ada di dalam nubuatan firman penebus. Tidak ada di dalam nubuatan. Kita ambil 3 ya. Tidak ada di dalam nubuatan firman itu raja. Tidak ada di dalam nubuatan firman itu gembala. Begitu kita mau memahami Tuhan Yesus harus komprehensif keseluruhan ayat Alkitab. Ya, jadi maksud saya gini. Oke lah. Maksud saya kayak gini. Bahwa pemahaman tentang keilahian ya di dalam diri Yesus, dalam keilahiannya, itu harus kita harus ngasih hormat kepada bapak-bapak gereja. Kita harus hormat. Nah, tetapi pemahaman tentang Yesus dalam kemanusiaannya, Anda benar, segala sesuatunya ada dalam diri Yesus. Cuma hanya saja Tritunggal itu lebih jauh memahami tentang pembelajaran atau doktrin pengajaran tentang keilahian. Itu larinya ke ilahian. Membingungkan, justru membingungkan Pak, membingungkan tuh Pak. Itu membingungkan. Iya, sudah dibilang kan tadi, nggak usah bawa label. Pak Ben, buka dulu apanya konsep Tritunggal yang segitiga. Coba dibuka biar kita jelaskan kepada mereka di mana. Bikin dulu, geser dulu saya ke yang gede kawan, biar ku tampilkan. Kawan-kawan lihat ya. Ini lihat nih gambar ini, Anda bisa memahami ya. Yang di dalam flash itu, toples itu adalah kita, dunia kita. Yang di luar toples itu adalah dunianya Allah, yang kekal abadi, yang tidak terjangkau. Sebelum dunia kita ini dicipta, ini dunia ini sudah ada yang di luar ini kawan. Sebabnya di dalam kalimat in the beginning itu kurang tepat. Harusnya in a beginning. Harus Anda pahami. Sebelum bumi ini yang ada di dalam toples ini ada, ini sudah ada. Allah kita sudah ada di sini. Nggak tahu berapa puluh ribu juta tahun udah ada di sini. Jadi Anda harus pahami. Jangan pikirkan Allah itu ada ketika dunia ini ada. Di sini harus logika berpikir kita begitu. Konstruksi berpikir dibangun dulu di situ. Ya kan kawan ya. Jadi jangan Anda pikir. Ya sebelum dunia ini ada, Yesus itu ada. Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Di sini orang makanya titik krusialnya itu ya memang Yesus. Kita harus jujur aku itu. Ya kalau Roh Kudus, Bapa nggak sulit untuk menggambarkan. Ini harus Anda pahami. Pada satu mula kejadian harusnya begitu. Kalau ini kan pada mulanya. Harusnya pada satu permulaan peristiwa harusnya kan begitu. Iya, ini harus Anda pahami dulu. Jadi supaya kita memahami gitu. Ya, itu. Oke, saya tunjukkan gambar yang lain ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi Bapak Sagala jangan ini Pak, jangan pelintat-pelintut. Paten itu Pak.
Nggak Saya boleh sudah begitu. begini. Saya tidak menolak Nih. apa yang Anda katakan. Tetapi Coba ketika Anda coba Anda jelaskan ini. Bayangkan ini Allah. Ini Allah, perhatikan. Ini Allah yang bulat ini Allah. Ini akan bingung. Saya pelajarin Pak, karena saya juga ngajar ini. Ya. Oke. Bapak, ini Yesus Putra, ini Roh Kudus. Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapak. Ini macam mana ini? Ngejelaskan ini Pak. Coba Bapak jelaskan. Saya jelaskan. Itu dalam ruang lingkup Anda fokus kita adalah Allah. Tetapi kita bicara Allah ini adalah di dalam nama Bapa itu, di dalam nama Putra itu, di dalam nama Roh Kudus itu. Nah, jika Anda bicara tentang itu, maka Anda tidak mengenal Yesus kalau tidak memakai konsep ini. Sebab apa? Tunggu dulu, jangan ketawa. Gini, tunggu dulu. Dalam 2 Korintus, gini, jangan dulu, kita saling menghargai. Saya sepakat apa yang Anda katakan. Tapi ketika saya bawa Anda ke dalam pembelajaran tentang Tritunggal, itu kita bahas ya kan. Di dalam 2 Korintus 11:4, itu ada Yesus yang lain. Ya. Anda tidak akan mengenal 2 Korintus 11:4. Anda tidak akan mengenal Yesus yang sesungguhnya jika konsep ini Anda tidak pakai. Gitu ya. Anda tidak akan mengenal Allah, Anda tidak akan mengenal Allah jika konsep tentang roh itu, tentang firman itu, tentang Bapa itu Anda tidak pelajari. Jadi jangan terjebak. Semua yang Anda katakan benar. Kalau Yesus itu Bapa itu Roh Kudus itu adalah Allah yang di tengah ini, yang di tengah. Kalau Yesus ini Allah, Bapa ini Allah, Roh Kudus ini Allah, kenapa pula dibikin Bapa bukan anak? Anak bukan itu.